Oke, selamat datang di channel ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gerbang logika. Yang pertama adalah pengertian gerbang logika. Gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Sumbernya ada di sini ya, pengertiannya. Saya akan menggunakan 3 sumber berbeda biar lebih jelas. Yang ini dari Wikipedia. Gerbang logika atau gerbang logik adalah satu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Kemudian pengertian selanjutnya, sumbernya dari yang di bawah ini. Gerbang logika atau logic gate adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar true, akan ditunjukkan angka 1. Kebalikannya, jika nilai salah false, akan ditunjukkan angka 0. Jadi true itu 1, false itu 0 saja. Kemudian tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari satu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan input yang menghasilkan keluaran output yang logis. Oke, sampai di situ pengertian-pengertiannya dari gerbang logika. Selanjutnya kita akan membahas ini. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Kita akan membahas ketujuh gerbang ini satu persatu. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika jika semua masukan input bernilai 1, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai angka 0. Jadi misalnya di sini kalau 1 itu outputnya 1. Jika salah satunya adalah 0, maka outputnya 0. Gitu aja. Kalau 00 itu outputnya 0. Simbol yang menunjukkan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah F sama dengan A titik B atau A N B. Gerbang N. Atau juga nggak pakai titik seperti ini, F sama dengan AB. Dan ini adalah contoh bentuk gerbang N-nya. Dia seperti ini ya, diingat aja. Gerbang N-nya seperti ini. Kemudian adalah gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran output 0, maka semua masukan input harus bernilai 0. Jadi simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya adalah ini F sama dengan A tambah B. Jadi saya ulas lagi tabel kebenarannya.
Jika ada angka 1 di inputannya, maka outputnya adalah 1. Jika salah satu maupun sama. Kemudian jika 00 seperti ini, maka outputnya adalah 0. Dan bentuk gerbang OR adalah seperti ini. Berbeda dengan gerbang AND. Kemudian adalah gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverse atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputannya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input untuk masuknya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabelnya, di atas angkanya ya, simbolnya simbol minus. Jadi contohnya seperti ini tabel kebenarannya. Jika inputannya 0, maka outputnya adalah 1 karena kebalikan dari inputnya. Kemudian 1, outputnya adalah 0. Kemudian bentuk gerbang NOT seperti ini, inputannya hanya ada 1 ya. Kemudian gerbang NAND. Gerbang logika berikutnya ialah gerbang NAND atau bisa disebut NOT AND karena konfigurasi yang dimilikinya berlawanan dengan gerbang AND sehingga penggunanya juga sangatlah berbeda. Gerbang NAND dapat mengubah inputan 0 dan 0 menjadi inputan 1, 0 dan 1 menjadi 1, 1 dan 0 menjadi output 1, lalu 1 dan 1 menjadi output 0. Ekspresi boolenya adalah sebagai berikut. A titik ini A titik B ini N ya, kemudian ada di atasnya ini artinya NOT, jadi ada garis di atasnya ekspresi booleannya kalau yang gerbang NAND. Kemudian tabel kebenarannya sebenarnya ini kan kebalikan dari N, jadi kalau di N 00 itu outputnya adalah 0, jadi kebalikannya 1 kalau di NAND. Sama juga dengan 01 outputnya 1, 10 outputnya 1 karena ini kebalikan dari N. Kalau di N itu outputnya ini 0 nih, semua ini. Kemudian 11 outputnya juga 0 karena kebalikan juga. Jadi bentuk gerbang NAND ini seperti ini. Bedanya sebenarnya sama dengan apa? Gerbang N, bedanya ada bulatan di outputnya, menandakan itu adalah gerbang NAND. Kemudian gerbang NOR. Selanjutnya gerbang yang menjadi kebalikan dari gerbang OR yaitu gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang ini sendiri memiliki tabel kebenaran input 0 dan 0 menjadi output 1, 0 dan 1 menjadi output 0, 1 dan 0 menjadi output 0, lalu 1 dan 1 menjadi output 0. Ekspresi bulannya seperti ini. F sama dengan A tambah B. A tambah B ini OR ya. Kemudian ada garis di atasnya menandakan itu NOT, berarti NOT OR. Tabel kebenarannya seperti ini. Kebalikan dari OR. Kalau OR itu 00, outputnya adalah 0. Karena ini kebalikannya jadi 1. Sama dengan ini. Kalau di OR itu ini 1 ya jawabannya. Karena kebalikannya jadi 0 semua. 11 itu 0. Kalau di NOR. Selanjutnya adalah SOR. Ada juga versi gerbang XOR atau bisa disebut exclusive OR seperti namanya. Ia adalah versi pengembangan dari gerbang OR. Konfigurasinya terdiri dari input 0 dan 0 menjadi 0 dan 0 dan 1 menjadi output 1. 1 dan 0 menjadi 1. Lalu 1 dan 1 menjadi 0. Ekspresi bolanya seperti ini. Ada tanda plus sama bulat P. Bulatnya. Ini ekspresi bulatnya SOR. Kemudian tabel kebenarannya seperti ini. 00 itu
sama dengan 0. Misalnya ini sama aja kan. Misalnya kalau saya mengartikannya, kalau ininya sama, inputannya sama, outputnya 0. Kalau inputannya berbeda seperti ini, 1 0, ini outputnya 1. Ini juga 1. Kalau sama seperti ini, 1 1, outputnya 0. Kalau saya mengartikannya begitu. Dan kemudian bentuk gerbang SOR ini seperti ini. Catatannya, gerbang ini punya ketentuan khusus untuk menyelesaikan tabel kebenaran SOR 2, 3, 4 inputan. Jadi, jika semua inputan nilai 0 sama, maka outputnya adalah 0. Jika inputan nilai 1 berjumlah ganjil atau 135 disebut, maka outputnya bernilai 1. Jika ditemukan inputan nilai 1 berjumlah genap 246, maka outputnya bernilai 0. Jadi misalnya inputannya 3 ini, jadi outputnya misalnya 1, misalnya 3, misalnya ditambah-tambah gitu kan, maka outputnya adalah 1 karena ganjil. Kemudian kalau genap nilainya misalnya 0, 2, 4, 6 itu, maka outputnya adalah 0. Itu. Kemudian XNOR. Sama dengan gerbang lainnya, XNOR juga memiliki konfigurasi 2 input dan 1 output. Bedanya ia sendiri merupakan pengembangan dari gerbang NOR, sehingga ia dinamai eksklusif NOR. Jika nilainya bernilai genap, maka outputnya 1. Jika nilainya bernilai ganjil, outputnya maka bernilai genap. Ekspresi bulannya seperti ini, ada tanda ini ya, plus 0 sama garis di atas, itu tandanya. Kemudian tabel kebenarannya seperti ini malah kebalikannya. Kalau ini sama berarti ininya outputnya 1. Kalau ini sama juga 1. Kemudian kalau ini beda, maka outputnya 0. Kemudian tabel kebenaran, gerbang XNOR-nya seperti ini, ada bulatnya ya. Kemudian catatannya, gerbang ini merupakan kebalikan dari gerbang SOR. Ketentuan untuk menyelesaikan tabel kebenaran XNOR 2, 3, 4 inputan adalah sebagai berikut. Jika semua inputan nilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jika inputan nilai 1 jumlahnya ganjil 135, maka outputnya adalah 0. Jika ditemukan inputan nilai 1 berjumlah genap 246, maka outputnya bernilai 1. Jadi singkatnya, misalnya inputannya bernilai genap, misalnya inputannya jika dijumlahkan genap, maka outputnya adalah 1. Kemudian jika inputannya dijumlahkan bernilai outputnya 3, misalnya 135, maka outputnya adalah 0. Itu. Dan ini adalah contoh tabel kebenaran SOR. Ini soalnya cara mengerjakannya adalah pertama-tama kita buat ABC dulu, kita isi 0 0 0 0 1 1 1 1, kemudian B-nya 0 0 1 1 0 0 1 1, C-nya 0 1 0 1 0 1 0 1. Kemudian kita lihat sini ada not A-nya, kita kasih di sini. Jadi kebalikannya berarti 1 1 1 0 0 0 0 0. Kebalikan dari ini ya, yang A. Kemudian ini adalah NaN, AB NaN, yang ini dalam kurung ini. Jadi kalau NaN itu kebalikan dari N. Jadi kalau N itu jika ada 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi kebalikannya adalah ini jawabannya 1. Karena 0 lah 1. Ini karena ada nolnya jadi 1.
dan ada nolnya 1, ada nolnya 1. Kemudian ini 1 kebalikan dari n, jadi ini 0. Kemudian ini 1 ini 0. Kemudian BC ini n, diambil dari sini. Nah, kalau n itu kalau ada nolnya maka outputnya adalah 0. Ini 0. Ini ada nolnya 0. Ada nolnya 0. Nah, ini kalau nggak ada nolnya 1 gini outputnya 1. Ini 00 outputnya 0. Ini ada nolnya jadi 0. Ini ada nolnya jadi 0. Ini 1 jadi 1. Kemudian yang ini yang B plus C ini NOR atau not OR. Cara mengerjakannya adalah kalau not OR itu kebalikan dari OR ya. Kalau OR itu jika ada 1 maka outputnya adalah 1 gitu. Jadi kita balik aja, 00 ini kalau di OR itu adalah 0. Jadi kita balik di sini jawabannya jadi 1. Kalau ini ada satunya maka outputnya 0. Ini ada satunya outputnya 0. Ini ada satunya outputnya, ini ada satunya outputnya 0. Kalau ini 1 gini kan, kalau di OR itu outputnya di mana tadi? Tuh. Kemudian yang B plus C ini adalah NOR atau not OR. Kalau di OR itu kalau ada angka 1 maka outputnya adalah 1. Nah, jadi kalau not OR dibalik aja 1 jadi 0. Jadi kita mulai, ini 00 ini outputnya adalah 1. Karena kalau di OR itu jawabannya adalah 0. Jadi kita balik jadi 1. Kemudian ini ada satunya jadi 0. Dibalik. Ini ada satunya. Ini ada satunya jadi 0. Ini ada satunya jadi 0. Kemudian ini 1 ini jadinya 0 juga karena kalau di OR itu 1 itu hasilnya 1. Kalau di NOR atau not OR dibalik aja jadi jawabannya 0. Kemudian 00 dibalik jawabannya jadi 1. Kemudian ini ada satunya jadi 0. Ini ada satunya juga jadi 0. Kemudian ini 1 ini jawabannya adalah 0. Kemudian kita lihat yang di sini ABC ini A not BC ini yang ini ya. Ini juga tabel apa ya? Gerbang N. Jika ada 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi kita mulai, ini ada nolnya jadi ini 0. Ini ada nolnya jadi 0. Ini ada nolnya maka jadi 0. Kalau ini nggak ada nolnya 1 ini maka outputnya 1. Ini ada nolnya jadi 0. Ada nolnya jadi 0. Sampai di bawah ini ada 0 ya, sama ini yang aneh jadi 0 semua. Kemudian ini gerbang OR. Kalau OR itu jika ada 1 maka outputnya adalah 1. Yang ini ya, AB ini sama BC. Ini ada satunya jadi 1. Ini 1. Ini ada satunya 1 sampai bawah sini satunya, jadi sampai sini satunya. Nah, ini nggak ada satunya jadi 00 jadi 0 ini. Ini ada satunya jadi 1. Kemudian yang ini kerjakan yang ini ya. Di sini kita taruh di sini. Jadi A ini di N kan sama yang BC yang ini. Yang ini. BC yang ini. Jadi kalau N itu jika ada 0 maka hasilnya adalah 0. Ini A ini 0 sampai bawah ya. Jadi kita tulis saja 0 sampai bawah sini. Kemudian di sini ada 1. Sini 1. Ya di sini 1. Jadi outputnya adalah 1. Kemudian
Terus kita lihat yang BC ini 0 semua ya, dari bawah sampai bawah, berarti hasilnya sudah pasti 0 di sini. Kemudian kita jumlahkan yang biru ini ya, yang warna biru ini dengan cara SOR. Kalau SOR itu kalau kita jumlahkan inputannya bernilai ganjil, maka outputnya adalah 1. Tapi kalau ketika dijumlahkannya bernilai genap, maka outputnya adalah 0. Jadi kita lihat di sini 0 tambah 1 tambah 0 itu ganjil, jadi di sini 1. 0 ini juga sama ganjil, ini juga sama ganjil. Kemudian 1 tambah 1 ini genap ya, jadi hasilnya adalah 0. Di sini juga 1 tambah 1 genap, jadi hasilnya 0. Ini 1 sendirian jadi ganjil. Sini juga kalau ini genap ya, 0 semua ini genap, jadi terus sini 0. Kemudian sini juga satunya sendiri jadi dia ganjil. Seperti itu. Ini contoh gerbang logikanya tadi dari soal yang kita kerjakan tadi. Saya akan jelaskan. Pertama kita tambahkan, inputkan dulu A, B, C nya. Kemudian ini ya, dikasih gerbang N di sini. Kemudian ini A, ini not A. Jadi ini namanya gerbang not A. Gerbang not lah. Ini A ini disambungkan di sini. Kemudian B biasa sama C biasa disambungkan gerbang N. Kemudian ini yang ini OR ya. Ini gerbang OR. Karena ini AB-nya not, ini NaN ini ya. Jadi A-nya dibuat gerbang NaN dulu, baru disambungkan ke sini. Sama B-nya juga dibuat gerbang NaN, baru sambungkan ke OR. Maksudnya ini ya, disambungkan sini ya. B-nya sambungkan sama A, gerbang NaN-nya. Nah, terus ini BC-nya, BC biasa gerbangnya di sini kita taruhnya gerbang N biasa, BC sambungkan sini, kemudian disambungkan di sini. Ini namanya gerbang OR. Kemudian yang ini ya, yang ini. Pertama kita taruhnya ini N di sini ya, N taruh di sini N. Nah, kemudian ini gerbang NOR atau not OR ya. Ini not OR. BC disambungkan di sini, BC-nya kemudian disambungkan ke sini, karena ini kayak gini dia. Jadi disambungkan ke sini. Gerbang SOR. Itu contoh gerbang logikanya. Kemudian contoh soal XNOR. Kalau contoh soal kayak gini, cara kerjakannya pertama buat dulu not A-nya, not B-nya sama ini not C-nya di sini. Kita buat satu ini not A, B-nya ini kebalikan dari ini, jadinya seperti ini, sama juga yang C. Kemudian ini kita yang dalam kurung ini kita buatkan tabel seperti ini. Ini N nih, baru kita langsung kerjakan aja A, B, C ini ya. Kalau ada nolnya maka outputnya adalah 0. Ini ada nolnya, ini nggak ada nolnya jadi 1. Ini ada nolnya jadi 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, jadi 0 semua sini. Terus A, B, C, ini A, B sama yang ini C nya, karena ini 0, 0, 0, 0, jadi sini 0 semua. Kemudian ini kita lihat sini yang B ini ada nolnya, jadi outputnya 0. Kemudian ini juga ada nolnya. Kemudian yang di bawahnya lagi 1, 1. Ini yang C juga 1, jadi outputnya 1. Kemudian ini yang C nya ada nolnya, jadi ini 1, jadi ini 0.
Kemudian yang ini AB ini ya, yang ini gerbang N juga, gerbang N. Ini satu, ini satu, ini ada nolnya jadi 0, 0, ini ada nolnya sampai bawah jadi 0 sampai bawah. Kemudian ini yang XNOR ini jika nilainya ganjil maka outputnya adalah 0. Jika genap outputnya maka 1. Jadi 0 tambah 0 ini 1 ini ganjil, outputnya 0. Ini 1 tambah 1 jadi outputnya genap loh. Jadi outputnya apa 1. Ini genap 1, genap 1, genap 1 sampai bawah. Ini ganjil ya. Ini ketutup kamera ini. Ini jawabannya adalah 0. Kemudian ini juga yang paling bawah ini genap jadi 1 jawabannya, seperti itu. Kemudian contoh gerbang logikanya seperti ini. Pertama-tama ini karena ini N, ABC ini N, jadi ditambah gerbang ini. Kemudian kita sambungkan A not sama B not. Caranya ditambah gerbang di sini, sambungkan di sini inputan 3. Kemudian C nya biasa. Kemudian yang ini ABC, C nya not. Karena ini N kan ditaruh di sini gerbang N nya. Jadi ini not, C not disambungkan ke sini, B biasa sama A biasa. Sama ini N juga A not, ini A not sama B not. Jadi kita ini gerbang yang ini outputnya gerbang XNOR. Jadi seperti itu cara gerbang logikanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Mungkin masih ada yang kurang dari materi saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.